Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel saya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana dari kelas 12 TKP 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu storytelling AI. Sebelum itu, mari kita lihat intronya dulu. Cikidau. Apa sih storytelling AI itu? Oke, storytelling AI merupakan sebuah prompt yang melalui ChatGPT. Prompt tersebut akan dimasukkan ke dalam masing-masing AI. Terus AI itu akan bekerja sesuai prompt atau perintah tersebut. AI yang digunakan biasanya ada AI Leonardo AI, Kling AI, dan Piglumen AI, serta AI lain yang belum saya sebutkan satu persatu. Di kali ini saya akan ajarkan bagaimana cara membuat prompt tersebut. Pertama, pakai ChatGPT. Dari ChatGPT itu, kalian memerintahkan AI ChatGPT itu. Contoh kalimatnya yaitu, buatkan saya prompt pembuat gambar yang banyak pohonnya serta ada hewannya di dalamnya. Terus kalian tinggal klik di situ. Nanti dari ChatGPT itu akan merespon prompt dari kalian serta akan membuatkan prompt dalam bentuk berbahasa Inggris untuk ditempelkan di Leonardo AI dan AI lainnya. Setelah kalian mengetahui apa itu storytelling AI, kali ini saya akan menjelaskan konsep cerita yang dibuat oleh saya dari memasukkan prompt di ChatGPT serta prompt tersebut dimasukkan ke AI lainnya, contohnya Leonardo AI. Di sini saya akan menjelaskan konsep cerita yang dibuat saya. Konsep cerita storytelling. Jadi, konsep ceritanya yaitu temanya berjudul Kembali ke Masa Lalu atau time travel. Terus temanya yaitu time travel. Genrenya sci-fi, time travel serta futuristik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit orientasi mengenai konsep cerita tersebut. Cek itu. Oke, saya akan membahas sedikit cerita yang dibuat oleh saya, yaitu ada seorang ilmuwan bernama Ardan di masa depan kota futuristik. Di situ gedung pencakar langit serta lampu neon bertebar di mana-mana. Serta ada beberapa drone yang terbang sebagaimana kota modern tersebut. Dan ilmuwan tersebut, yaitu bernama Ardan, ingin mengetahui apa yang disembunyikan oleh pemerintahan, yaitu mengenai mesin waktu krono. Jadi, ilmuwan pintar yang bernama Ardan tersebut kepo dengan apa yang disembunyikan oleh pemerintah tersebut. Serta ilmuwan tersebut ingin mencari tahu apa sih mesin waktu tersebut. Nah, setelah itu Ardan telah memasuki ruangan yang dilarang oleh pemerintah untuk dimasuki oleh orang umum. Ardan memaksa memasuki ruang tersebut karena ingin mengetahui apa yang disembunyikan oleh pemerintah. Setelah mengetahui, di dalamnya yaitu berupa laboratorium yang mengaktifkan mesin krono tersebut serta mesin-mesin canggih lainnya. Mesin waktu tersebut digunakan untuk kembali ke masa lalu untuk membenarkan masa depan Ardan itu sendiri. Di masa lalu tersebut, Ardan nanti akan terlempar di tahun 1999. Dan di waktu tersebut, Ardan bertemu dengan seorang perempuan bernama Alia. Pas pertemuan pertama kali bersama Alia menyadari bahwa Ardan ini dari masa depan, yaitu dari dilihat kalung yang digunakan oleh Ardan tersebut. Soalnya kalung tersebut tidak ada di masa sekarang atau tahun di 1999. Itulah orientasi yang saya ceritakan. Di sini saya akan membacakan pesan moral dari konsep cerita tersebut. Pesan moral dari konsep cerita tersebut, memang benar, kembali ke masa lalu itu akan merubah masa depan kalian. Tetapi, itu akan merusak
waktu asli dari timeline yang sekarang. Merubah masa depan bukan hanya kembali ke masa lalu, tetapi bisa dilakukan dari sekarang. Karena masa lalu tetaplah masa lalu dan masa depan bisa diubah dari sekarang, yaitu dari diri kita sendiri. Yang bisa merubah masa depan adalah diri kita sendiri. Maka dari itu jangan khawatir masa depan kita mau bagaimana, karena masa depan sukses tergantung dari kita sendiri. Saat saya memilih cerita tersebut, kenapa sih saya memilih konsep cerita tersebut? Karena saya dari SD menuju ke SMP, saya suka sekali dengan film-film yang berjudul time travel, yang bertema time travel, kembali ke masa lalu, mengenai mesin waktu dan lain sebagainya. Kamu tahu nggak film Interstellar dan film timeline lainnya? Itu salah satu film terfavorit bagi saya dan film kesukaan oleh saya. Maka dari itu, kenapa saya milih konsep ini? Karena saya dari SD menuju ke SMP suka banget dengan tema yang berfantasi serta tema time travel. Oke, dari cerita tersebut ada dua karakter. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai karakter tersebut. Pertama, yaitu karakter bernama Ardan. Ardan tersebut orangnya itu pengen mengetahui segalanya serta melanggar aturan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu memasuki laboratorium terlarang yang bernama Laboratorium Krono. Di dalamnya ada mesin waktu untuk kembali ke masa lalu. Ardan itu sifatnya keras kepala, makanya dia melanggar aturan yang dibikin pemerintah tersebut. Yang kedua, Alia. Alia yaitu orang yang murah senyum serta rela berkorban demi Ardan. Alia di konflik cerita yang akan saya ceritakan nanti akan berkorban demi Ardan agar masa depan Ardan bisa lebih baik dari masa depan sekarang. Sini saya akan menceritakan setting dan suasana dari film tersebut. Yang pertama, setting. Setting berawal dari kota futuristik di masa depan tahun 2550. Ada seorang ilmuwan bernama Ardan yang sedang berjalan di tengah kota yang banyak lampu neon serta drone berterbangan di mana-mana. Suasana yang didapat yaitu berupa awalnya alam, futuristik, dan bertema masa depan serta metro city. Tapi di tengah cerita dan di akhir cerita akan ada kejadian yang akan membuat kalian sedih dan berempati dari cerita tersebut. Setelah saya menceritakan suasana dan setting dari film tersebut, saya akan menceritakan plot cerita yang terdiri dari 1. Opening, 2. Konflik, 3. 3. Klimaks, 4. Resolusi, dan 5. Ending. Yang pertama, opening. Opening berawal dari seorang ilmuwan cerdas bernama Ardan sedang berkeliling kota futuristik di masa depan. Dan Ardan itu ingin mengetahui apa yang disembunyikan oleh pemerintah di sana tersebut. Dan Ardan melanggar aturan yang dibikin pemerintah. Kedua, konflik. Konflik nanti akan dimulai dari Ardan kembali ke masa lalu, bertemu Alia, dan mengajak Alia untuk menyusupi daerah musuh untuk mengambil sebuah core atau inti untuk kembali ke masa depan. Ketiga, klimaks dari cerita tersebut nantinya Alia akan mengorbankan dirinya agar Ardan yang di masa sekarang atau di masa lalu bisa kembali lagi ke masa depan untuk menjalankan hidup seperti biasa. Keempat, yaitu resolusi. Resolusi dari tersebut yaitu Ardan berhasil kembali ke masa depan dibantu dengan pengorbanan Alia tersebut. Alia tersebut mengorbankan dirinya sendiri untuk Ardan agar bisa kembali ke masa depan. Yang kelima, ending. Ending nanti yang ada di cerita tersebut nantinya Ardan kembali menjalankan hidupnya seperti biasa di masa depan dengan tenang dan damai. Ini saya akan menjelaskan setelah menjelaskan dari plot cerita serta setting dan suasana. Di sini saya akan menjelaskan
Bagaimana sih cara naskah tersebut dibikin? Oke, yang pertama, kalian tinggal buka ChatGPT aja. Di situ kalian memerintahkan sebuah ChatGPT dengan kalimat buatkan saya naskah dan narasi serta prompt untuk generate gambar serta video di dalam ChatGPT. Setelah itu kalian tinggal klik. Nanti ChatGPT akan merespon dari chat kalian dan akan ada beberapa naskah serta beberapa prompt dengan bahasa Inggris. Dari prompt yang direspon oleh ChatGPT tersebut serta naskahnya, kalian tinggal copy paste. Setelah copy paste, kalian tinggal tempelkan ke dalam Word berupa Word di komputer. Kalian tuh tinggal copy paste, terus dijadikan dokumen. Terus setelah itu dari dokumen tersebut kalian bisa mengirimkan ke wali kelas atau ke pembimbing mata pelajaran. Dan saya di sini akan menjelaskan generate gambar serta generate video. Generate gambar yang saya bikin yaitu berupa 3D karakter dan beberapa sketsa, serta video generate tersebut yang awalnya berupa gambar di generate video menggunakan AI Leonardo serta AI lainnya. Di Leonardo nanti kalian akan mendapatkan poin 150 selama 1 hari. Kalian bisa membuat dua video dalam 1 hari. Jadi kalian jika ingin menyelesaikan di cerita saya menyelesaikan selama 1 minggu video tersebut. Apa saja sih software yang saya gunakan selama pengeditan storytelling AI ini? 1. Image generator. Image generator AI saya yang gunakan yaitu berupa Pixlumen serta Leonardo AI. Dikarenakan AI tersebut benar-benar gratis selama kalian ada poinnya. Serta 2. AI image generator. AI video generator. Di situ saya menggunakan Leonardo AI. Hanya Leonardo AI disebabkan karena saya mengetahuinya cuma Leonardo AI yang saya gunakan serta gampang digunakan. Ketiga, AI voiceover. AI voiceover yang saya gunakan yaitu berupa ElevenLabs. Keempat, software editing yang saya gunakan yaitu berupa CapCut komputer yang ada di sekolahan yaitu di Lab 3. Visual yang saya gunakan yaitu berupa transisi setiap scene yang berbeda serta background di belakang video tersebut, tetapi background tersebut suaranya dikecilin sekitar minus 5 desibel serta fungsi dari background tersebut yaitu supaya cerita tersebut terasa hidup, nggak monoton. Tantangan yang saya hadapi selama pembuatan video AI ini, yang pertama pastinya waktu, yaitu membuat video storytelling AI ini memakan banyak waktu dan saya generate image serta generate video tersebut memakan waktu selama 1 minggu serta waktu pengeditan juga. Yang kedua, karena masalah internal HP itu termasuk salah satu juga dikarenakan HP saya internetnya kurang mewadai dan kurang mencukupi. Dan saya harus menghapus beberapa game serta beberapa aplikasi yang tidak dibutuhkan lagi. Yang ketiga, pastinya tahap pengeditan. Pengeditannya saya gunakan yaitu berupa CapCut komputer. Dikarenakan CapCut komputer lebih efisien serta lebih smooth dibanding AI HP. Itulah sebabnya saya menggunakan AI CapCut komputer. Yang keempat, yaitu awalnya saya masih bingung mengenai voiceover AI apa yang digunakan. Tetapi saya bertanya kepada teman mengenai AI voiceover yang digunakan. Setelah saya mengetahui, saya di situ langsung mencobanya dan berhasil. Yang kelima, yaitu karena durasi waktu yang panjang. Jadi selama pembuatan video tersebut, waktu yang panjang akan membuat software berupa CapCut akan mengalami sedikit lag dan sedikit tidak smooth seperti awal-awal. Segitulah
tantangan yang saya hadapi. Aslinya banyak yang bisa saya jelaskan, cuma itulah salah satu atau salah 5 dari yang bisa saya jelaskan di sini. Hasil akhir saya akan tempelkan di sebelah saya, yaitu hasil akhirnya seperti ini. Ada voice over serta gambar yang bergerak, serta background yang menghidupkan suasana dari film tersebut. Dan visualnya itu sangat 3D serta sangat modern. Segitu saja yang bisa saya paparkan di sini. Oke, jadi dari penjelasan tersebut, apa sih yang saya pelajari dari tugas tersebut? Yaitu satu, manajemen waktu. Dikarenakan ada beberapa pelajaran atau kerja rumah lainnya, itu sangat harus benar-benar memanajemen waktu agar pembuatan video AI tersebut lebih efisien serta maksimal. Yang kedua, saya mengetahui bagaimana cara kerja AI tersebut dari awalnya sebuah teks berubah menjadi video generator, dan itu baru saya mengetahui. Yang ketiga yaitu tools AI yang baru saya pahami dan baru saya ketahui, yang berupa Leonardo AI, Pigment AI, Bling AI, dan AI lainnya. Itu AI baru yang baru saya ketahui dan baru saya gunakan. Dan itu sangat bermanfaat bagi saya karena bisa mengetahui bagaimana cara dari awalnya mengubah teks menjadi video. Oke, itulah apa yang saya pelajari selama mengerjakan tugas video ini. Serta kalian jika ingin membuat prompt yang sangat menarik, kalian bisa mengatur bahasa atau tata kalimatnya sebelum menginput ChatGPT, yaitu dengan sekreatif mungkin dan seinovasi mungkin. Segitu saja yang bisa saya jelaskan dari video story AI ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like video di sini serta subscribe. Sudah segitu saja yang bisa saya presentasikan video AI tersebut. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.